Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan webinar kita, seri yang ketiga. Kita akan bersama-sama dibantu oleh Pater Felix dan juga Pater John. Keduanya akan membagikan bagaimana Napaktilas 40 tahun OCD di Indonesia. Lalu keduanya saling melengkapi untuk kegiatan webinar kita sebagai pembicara pada kesempatan malam hari ini. Sebelumnya saya pikir ayat kitab suci ini menjadi ayat yang menarik untuk mengisahkan bagaimana pewartaan para misionaris, termasuk dalam hal ini yang akan menjadi narasumber kita pada malam hari ini, Pater Felix. Diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 52 ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberikan kabar baik. Yesaya bab 52 ayat 7. Nah, untuk kegiatan webinar kita pada malam hari ini akan dipandu oleh Frater Aris selaku moderator. Beliau sekarang sedang menjalani studi teologi di Fakultas Teologi Weda Bakti Sanata Dharma. Lalu yang menjadi narasumber pembicara pada malam hari ini adalah Pater Felix yang merupakan salah seorang misionaris dari India yang sekarang masih berada di Indonesia. Lalu pembicara berikutnya adalah Pater John selaku beliau adalah imam pertama, angkatan pertama dalam sejarah OCD Indonesia. Ada beberapa teman yang lain, tetapi yang menjadi pembicara pada malam hari ini yang akan membagikan pengalaman adalah Pater John mewakili. Untuk kesempatan berikutnya saya berikan kepada Frater Aris selaku moderator untuk memandu jalannya webinar pada malam hari ini. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Frater Aris. Baik, terima kasih Frater Fian. Selamat malam untuk kita semua dan salam jumpa. Pada malam hari ini kita akan kembali menimba satu dua hal mengenai perjalanan misi OCD di Indonesia. Tak terduga ternyata usia karya misi OCD di Indonesia sudah mencapai 40 tahun. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir salah satu saksi sejarah, yakni Pater Felix OCD, dan juga Pater John Preta OCD. Pater Felix itu salah satu misionaris dari India, dan Pater John merupakan angkatan pertama dari OCD Pribumi Indonesia. Tapi sebelumnya, kita awali kegiatan ini dengan doa. Para Frater yang bertugas, saya persilakan. Frater Fian, pimpin kita dalam doa. Saudara-saudariku, marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau, ya Allah Tritunggal Maha Kudus, atas segala berkat dan rahmat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami berterima kasih untuk berkat, karunia kasih dan kebaikan yang Engkau berikan, yang telah kami terima. Kami percaya dalam penyelenggaraan ilahi-Mu, Engkau senantiasa menuntun kami, termasuk dalam hal ini ziarah perjalanan karya misi OCD di Indonesia yang pada tahun ini genap 40 tahun. Semoga Engkau memberkati kegiatan webinar kami pada malam hari ini, membawakan hasil dan buah yang baik bagi kehidupan iman kami setiap hari untuk menjadi pewarta sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Dan sebelum kita memasuki dan hari ini, saya akan beritahukan beberapa hal mengenai rangkaian acara webinar kita pada malam hari ini. Pertama, kita akan mendengarkan bersama sharing perjalanan misi OCD di Indonesia dari kedua narasumber kita, Pater Felix dan Pater John. Masing-masing saya memberikan waktu 45 menit. Setelah itu akan dilanjutkan dengan
penampilan dari para suster hakam Jakarta, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab kalau ada tanya jawab dari para peserta sekalian. Setelah itu kita tutup dan sayonara. Oke, tanpa memperpanjang kata, saya persilakan kepada Pater Felix untuk menyampaikan satu dua catatan mengenai perjalanan misi OCD di Indonesia yang saat ini sudah mencapai 40 tahun. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik. Selamat sore untuk kita semua dan selamat datang di webinar kita pada hari ini. Soren Kierkegaard, seorang filosof Denmark dan pemikir religius, pernah berkata, only robbers and gypsies say that one must never return where one has been. Artinya, hanya pencuri dan para gypsy yang mengatakan bahwa orang jangan pernah kembali ke tempat di mana dia pernah berada. Apa yang dimaksudkan Soren Kierkegaard adalah bahwa kalau orang tidak mau menoleh ke belakang, menelusuri kembali masa lampaunya, dia adalah pencuri dan paling kurang orang yang tidak tetap untuk berpijak. Saya kira keluarga besar OCD di Indonesia tidak ingin dicap sebagai pencuri atau gypsy karena kita memiliki kenangan yang begitu indah yang mendorong kita untuk melihat kembali masa lampau pada perayaan 40 tahun misi OCD Indonesia. Dan kita bersyukur kepada Tuhan dan maju dengan penuh semangat ke masa depan yang menemukan nilai-nilai yang diajarkan oleh nilai-nilai Carmel OCD yang diajarkan oleh Santa Teresa Avila dan Santa Yohanes dari Salib melalui cara hidup dua perintis, yaitu Pater John Brito OCD dan Thomas Kalur OCD. Ini sebagai pengantar ya untuk refleksi kita. Maka tema pada hari ini sharing dan napak tilas bersama misionaris OCD Indonesia dan Imam OCD Pribumi pertama. Kami akan dua orang, saya dan Pater John akan sharing. Maka inilah sosok dua orang, Pater John Brito OCD dan Pater Thomas Kalur OCD. Dan pada hari ini saya akan bicarakan sharing saya dengan dibingkai oleh 6 poin, yaitu 5 poin. Yang pertama, cikal bakal sejarah OCD di Indonesia, babak baru OCD di Indonesia, alasan mengapa misi OCD ada di Indonesia, dan keempat, mendidik kader-kader OCD pribumi. Yang kelima, tahap-tahap status OCD di Indonesia, dan akhirnya gambaran umum OCD di Indonesia. Dan pengalaman lain-lainnya akan di-sharekan oleh Pater John sendiri. Maka, cikal bakal sejarah OCD di Indonesia bermula di tanah Aceh, Sumatera. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1638 yang diawali dengan armada dagang Portugis. Dalam armada dagang tersebut ikut juga dua anggota OCD, yaitu Pater Dionysius dari kelahiran Yesus dan Bruder Redemptus dari Salib. Dan Pater Dionysius berasal dari Perancis, tetapi ia bergabung sebagai anggota OCD Goa, India. Sedangkan Bruder Redemptus berasal dari Portugis. Ia telah
mencari biarawan OCD sebelum ditempatkan di Goa. Keduanya adalah dari anggota komunitas OCD di biara di Goa di India. Kedua biarawan ini ahli dalam hal laut, maka mereka diminta oleh Raja Portugis untuk ikut ekspedisi dagang yang berangkat dari Goa menuju ke Sumatera Aceh. Kedua bangsa ini diberi Portugal dan Spanyol diberi kuasa oleh Paus untuk menguasai dunia baru dan serentak membawa manusianya kepada Kristus. Maka misinya memang ada misi diplomatis, tapi juga ada misi untuk kewartaan. Ekspedisi dagang tersebut mulanya diterima baik oleh Aceh, Sultan di Aceh, tetapi atas hasutan Belanda yang berdalih bahwa Portugis ingin mengkatolikan Aceh. Maka Sultan Iskandar Thani Alauddin Muqayyad Shah memerintahkan penangkapan terhadap orang-orang Portugis. Mereka dipaksa untuk meninggalkan iman kepercayaan mereka dengan cara disiksa dan dipenjarakan. Di tengah penganiayaan itu, Pater Dionysius dan Redemptus berusaha memperkuat iman dan kepercayaan mereka. Redemptus menerima mahkota kemuliaan dengan cara dipanah dan ditikam, dan sementara Pater Dionysius disalibkan dan kemudian dipenggal kepalanya. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 29 November 1638. Kerinduan untuk mewartakan Kristus di tanah Indonesia belum terwujud, akan tetapi mereka menjadi benih yang subur bagi kekristenan di kemudian hari. Mereka berdua digelar Beato pada tahun 1900 oleh Paus Leo 13 sebagai orang kudus pertama di Indonesia. Maka kita bangga dengan orang kudus ini. Karena mereka adalah martir pertama dan mereka digelar sebagai orang kudus. Lalu babak kedua itu adalah awal abad ke-12. Ya, ini sudah tarik lagi. Babak kedua. Babak baru. Awal abad ke-20, OCD kembali hadir di Indonesia. Maka satu sejarahnya kita lihat sudah selesai rencana mau mewartakan kabar sukacita itu tidak terjadi karena mereka dibunuh. Tapi tidak berhenti di situ. Awal ke-20 OCD kembali hadir, yakni para Rubia OCD, para suster OCD yang memulai karya misi pertama di Indonesia. Suster ini datang dari Belanda dan berhasil mendirikan biara di Lembang, Bajawa, Kakaskasen, di Manado. Karya di Indonesia sejak sekitar tahun 1950-an. Dan saat ini bertambah 2 biara lagi yang berkarya di Indonesia, yaitu di Celaket, Keuskupan Surabaya, dan juga Keuskupan di Jakarta, di Keuskupan Agung Jakarta. Misi di Indonesia adalah misi yang internasional yang dimulai oleh Provinsi Manchumal, India, dan tentu saja misi OCD Indonesia ini adalah misi yang sukses, boleh katakan. Cikal bakal misi OCD Putra Indonesia sebenarnya dimulai pada tahun 1980. Nanti akan diceritakan kemudian kenapa saya bilang 1980 ya. Sebelumnya kita mulai mengenal Kerala karena para misionaris semuanya berasal ya.
Kerala itu mutiara mutiara India. Tahan dulu. John Britain pada Thomas Kalou, kawan-kawan yang berkarya emas karya di Indonesia berasal dari bagian utara di pantai barat Malabar, India Selatan. Yang saya lihat ada di itu dari di bagian bawah itu juga ada panah di situ banyak Kerala. Seorang insinyur dalam geografi Peter Miller dalam edisi 1928 menyebut Malabar Coast, artinya mutiara pantai Malabar India. Kerala salah satu negara bagian yang paling kecil di India. Kita lihat hanya sedikit saja merah yang kita lihat, sedikit saja, tapi di garis bangsa dalam pendidikan dan kesehatan. Dia maju dalam pendidikan dan kesehatan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Malayalam. Menurut Peter Miller, Kerala adalah satu wilayah yang tidak ada duanya di India karena ciri khasnya. Dibandingkan dengan belahan India lainnya, Kerala ibarat sebuah sudut Firdaus. Kerala juga disebut Pulau Dewata seperti Bali. Artinya apa? Ada, kita lihat, ya. Indah Kerala itu ada keindahan Kerala. Lalu Kerala itu adalah pulau juga disebut Pulau Kelapa. Tarik lagi. Maaf Pater, suaranya hilang. Suaranya hilang. Tidak ada suara. Saya kira ya saja ternyata semua. Logat sekali. Mike masalah. Kaget aku. Halo. Bisa dengar? Bisa dengar? Halo. Bisa, bisa. Bisa. Suaranya. Jelas. Oke. Sudah. Kerala itu ada Pulau Kelapa. Kera itu namanya Kelapa dan La itu pulau. Maka Kerala. Halo? Halo? Bisa, Pater? Bisa. Oke. Maka itu artinya kelimpahan rempah-rempah juga ada di Kerala. Maka itu menjadi rempah-rempah mendorong orang Eropa menjadi tujuan utama datang ke Kerala. Dengan demikian, agama Kristen, Islam, dan Yahudi juga berkembang di sana. Sehingga keturunan mereka bercampur baur di antara 30 juta penduduknya yang sebagian beragama Hindu. Ini adalah segelas info mengenai Kerala. Maka misionaris semua datang dari Kerala. Ini rempah-rempah itu juga
mendorong mereka orang-orang Eropa ke Kerala juga. Lalu kita alasan mengapa kita mulai misi OCD di Indonesia. Mengapa kita mulai misi OCD di Indonesia sangat berkaitan Pater Justin Panakel OCD pada tahun 1978. Ia sering pergi ke Singapura memberi retreat bagi para suster OCD dan juga bagi Karmelit awam. Saat itu Suster Priorin dari Singapura meminta Pater Justin Panakel OCD untuk berikan ceramah di Biara Karmel OCD Lempang, kalau bisa di Bajawa. Mendengar berita bahwa Pater Justin mau ke Indonesia, maka pada saat yang sama Pater Patrick Muteril, saat itu dia adalah Dewan Jenderal untuk Asia. Yang selaku Dewan Jenderal untuk Asia minta kepada Pater Justin untuk mencari kemungkinan supaya membuka misi baru di Indonesia. Terus pergi ke Bandung, waktu pergi ke Pater Justin pergi ke Bandung memberi ceramah untuk suster-suster bertemu Bapak Uskup dan menerima Bapak Uskup itu saat itu sangat menarik. Namun karena berat dari para pastor untuk membuka komunitas hidup bakti baru, akhirnya tidak jadi bermisi di Keuskupan Bandung. Awalnya tidak pikirnya di situ. Dan pada waktu itu, Monsignor Theodorus Mus, MSc, menjabat sebagai Uskup Keuskupan Manado. Beliau merasa perlu untuk mendatangkan pastor-pastor OCD ke Manado dengan tugas khusus untuk melayani para suster OCD dalam bidang rohania. Selama kurun waktu 18 tahun sejarah berturut-turut Monsignor Theodorus mengirim kepada OCD di Roma untuk Maksebut. Maka dalam tahun 1981 melalui sidang diputuskan untuk mengirim 2 pastor OCD ke Indonesia dari Provinsi Manchumal, India, guna memenuhi permohonan Monsignor Theodorus Mus. Pada tahun yang sama juga Pater Basilius OCD ke Manado. Pada saat Basilius dan Pater Justin Panakel tiba di Jakarta, apa yang terjadi adalah dia meninjau dan bertemu dengan Monsignor meninjau ke Manado. Pada saat Basilius dan Pater Justinus berjumpa dengan di Jakarta, berjumpa dengan Monsignor Donatus Jagung, Keuskupan Agung ND. Saat itu Monsignor Donatus menawarkan alternatif baru, yang yaitu 2 pastor OCD yang akan diutus ke Manado, lebih baik dia kirim ke Bajawa, karena di Bajawa juga ada suster-suster perlu melayani, dan juga Monsignor Donatus Jagung, Monsignor juga menawarkan satu paroki yaitu Santo Yosef, saat itu masih stasi untuk dikelola oleh para pastor OCD. Maka dengar berita ini, saya kembali ke India. Dalam sidang Dewan Provinsialat diputuskan bahwa 2 pastor OCD akan diutus ke Keuskupan Agung ND, yaitu Pak John Brito OCD dan Pater Thomas Kalur OCD. Kedua pastor ini berangkat dari India tanggal 15 Agustus 1982 dan tiba di Jakarta 3 hari sesudahnya, kini tanggal 18 Agustus 1982. Sebagai persiapan awal, kedua pastor ini belajar bahasa dan budaya Indonesia, khususnya budaya Flores, di Seminari Tinggi Rita Peret, Maumere, dan kemudian di Seminari Menengah Sodabelu Mantalopo. Ya, ini adalah satu foto yang sangat penting bagi kita untuk lihat dan belajar. Ini adalah foto saat perutusan
Pater John Brito, dan Pater Thomas Kalu. Saat itu saya juga baru mengikrarkan kawul pertama. Kami juga diundang untuk mengikuti acara perutusan. Kami senang karena kita pergi makan-makan, maka kami juga ikuti biara. Saat itu ada foto bersama. Kita lihat ada dua pastor, Pater Thomas Kalu dan Pater John Brito. Di tengah itu Pater Provincial Basilius, ya, waktu Pater Provincial. Dan di belakang Pater Provincial dan Pater Thomas Kalu ada orang. Itu adalah Pater brother Pater Felix Elafungal Ocede. Saat itu dia baru mengikrarkan kawul. Saya tidak sangka. Saya setelah merefleksikan, mengapa saya harus ada di situ? Saya tidak ada pernah rencana mau ke Indonesia, tidak pernah, tapi tidak secara kebetulan, ya ini mungkin rencana Tuhan, atau bagaimana, saya ada di belakang Pater Tom dan Pater John Brito, persis. Maka saya selalu merenungkan, mengapa saya diutus ke Indonesia. Saya juga merayakan sekarang 40 tahun mengikrarkan kawulnya. Ya. Karena saat persis tahun 82 saya kawul pertama. Maka inilah foto itu sangat terkesan bagi saya. Maka saya simpan foto ini baik. Ya. Karena dalam perjalanan misi itu sangat mempengaruhi hidup kita. Lalu oleh Bapak Uskup Agung Ende, kedua misionaris ini dipercayakan untuk mengelola paroki Santo Yosef Bajawa di Flores pada tanggal 29 Januari 1984. Uskup Agung Ende melantik Pater John Brito dan Pater Thomas Kalu sebagai pastor paroki dan pastor rekan. Pelantikan ini menandai dimulainya babak baru bagi karya misi OCD di Indonesia yang secara khusus berkiprah di bidang pelayanan iman dan spiritual. Tolong lihat fotonya itu. Ya, ini hanya sedikit simbolis. Setelah pelantikan mereka minum. Ada Bapak Joaquin Rayo juga ada di situ di samping itu. Ini juga sangat membantu. Di situ setelah mereka lalu merayakan misa dengan kita lihat anak putra putri altar banyak. Itu satu ciri khas khusus bagi paroki Santo Yosef ini. Lalu kita lihat mereka kedua ini kesan-kesan mengenai kedua misionaris. Saya dapat beberapa kesan dari orang-orang yang sangat dekat dengan Pater John Brito dan Pater Thomas Kalu. Yang pertama adalah kesan dari Bapak Mundus Kila. Pater John dan Pater Tom sangat tabah dan sabar sejak pertama kali menginjak kaki di Bajawa pada tanggal 14 September 1982. Dan dia katakan semua tantangan dijawab dengan diam tempat tinggalnya. Lingkungan fisiknya dihadapi dengan diam. Banyak waktu digunakan untuk berdoa. Dia banyak waktu digunakan untuk berdoa. Dan pendekatan dengan keakraban pada umat sangat terkesan. Ini dari kesan dari Bapak Mundus Kila di Bajawa. Dan kedua, kesan itu adalah dari Bapak Joaquin Rayo. Bapak Joaquin Rayo dikatakan sangat terkesan dengan cara pendampingan pastoral yang dilakukan oleh kedua pastor perintis OCD itu. Walaupun dengan keterbatasan bahasa Indonesia yang belum lancar seperti saya, mereka tetap bersemangat mendekati umat dengan sentuhan bahasa kasih yang keluar dari kedalaman hati mereka. Sapaan penuh kebapaan mengejutkan hati bagi setiap umat yang bertemu dengan kedua pastor ini. Mereka berdua selalu tampil laksana Ose di tengah padang gurun, penuh daya tarik untuk selalu didekat.
Lalu katakan, ya, Bapak Leo katakan, umat juga terpacu untuk berbuat baik dengan melihat kebaikan mereka yang mereka tunjukkan. Mereka berbuat baik, maka terpacu untuk berbuat baik. Umat juga sangat mengikuti. Ini kesannya Bapak Yohakim Leo. Lalu, yang ketiga adalah kesan dari Romo Cyrillus Lela. Waktu itu dia bikin Jawa. Pater John Brito OCD tampil sebagai seorang pribadi yang tenang dan penuh kedalaman batin. Panjaran pola hidup meditatif gaya khas India cukup tampak. Tidak banyak bicara, namun sangat terampil mendengarkan orang lain. Pendekatannya yang membuat begitu banyak umat dan fungsionaris pastoral merasa dekat dan terpacu untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan Pater Thomas Kalur, OCD, hadir lebih sebagai seorang kakak dalam imamat yang memiliki hati emas sebagai sesama teman imannya. Lalu berikutnya dia kesannya adalah kedekatan hati Pater Thomas Kalur dengan umat paroki Santo Yosef Bajawa sekian menyebar sehingga semua umat dapat membangun hubungan batin dengan Pater Tom. Itu kita sendiri menyaksikan. Pater Tom saat meninggal, kita lihat bagaimana betapa sedih umat paroki dan umat sekitar Bajawa dengan kedekatan. Itu kesan dari Romo Cyrillus Lela. Lalu yang terakhir adalah kesan dari Bapak Vitalis Rani. Sepanjang yang saya kenal, menurut Bapak Vitalis Rani itu katakan, sepanjang saya kenal, karisma kedua misionaris OCD ini terletak pada semangat kerendahan hati, sehingga mereka cukup disegani dan dihormati oleh umat Katolik maupun beragama lain. Dengan karisma itu pula, mereka dapat membangun kerjasama dengan pemerintah dan mampu memanfaatkan semua potensi awam dalam paroki karena mereka sadar bahwa hubungan kemitraan seperti itu menjadi model dasar bagi karya kegembalaan mereka ke depan. Hal ini banggakan adalah lain adalah kesedihan mereka terhadap panggilan imamat. Kesaksian hidup doa mereka menjadi teladan bagi kita semua. Dalam hubungan dengan umat, mereka tetap menunjukkan jati dirinya sebagai gembala. Maka partisipasi umat dalam kehidupan paroki dan gereja meningkat di bawah kegembalaan mereka. Misalnya, meningkatnya derma mingguan. Semakin meningkatnya umat yang bergabung dalam salah satu organisasi gerejawi. Kehidupan umat di setiap komunitas basis semakin lebih semarak dan mandiri. Inilah kesan berapa orang saya hanya kutip dari kesan dari 4 orang saja, tapi banyak orang punya kesannya bermacam-macam. Ini tidak waktu untuk mendengarkan semuanya, tapi ini cukuplah ini. Kita dapat satu gambaran sosok dua perintis ini, dua pribadi tokoh ini. Kesan-kesan ini dari beberapa orang ini saja mendorong kita untuk memiliki sebuah gambaran sosok pribadi kedua misionaris. Mereka tanpa kenal lelah bekerja keras untuk membangun misi OCD di Indonesia. Ini mengenai dua perintis ini. Sedikit kesan tentang. Lalu keempat adalah mendidik kader pribumi. Kelangsungan karya misi OCD di Indonesia senantiasa tidak bisa dipisahkan dari pengkaderan OCD pribumi. Hal ini disadari betul oleh kedua perintis, maka mereka mulai memikirkan untuk membangun sebuah biara sebagai langkah awal untuk merekrut dan mendidik calon-calon pribumi guna menjadi seorang OCD. Upaya ini telah terrealisir dengan peletakan batu pertama pembangunan biara pada tanggal 22 Januari 1985 di Bogenga, Jawa, oleh Bapak Uskup Agung Ende Monsignor Renato Jagung,
saat peletakan waktu pertama ini juga hadir Pater Athanasius Almeida selaku provinsial saat itu. Di tengah keterbatasan dan tenaga, akhirnya pekerjaan pembangunan itu rampung dalam tempo hampir 5 tahun. Biara pertama OCD Putra di Indonesia akhirnya diberkati dan diresmikan pada tanggal 14 September 1989. Sekaligus menerima calon OCD Bumi pertama sebanyak 25 orang oleh Pater Linus OCD provinsial. Dan dia berkenan menerima calon-calon OCD untuk menjalani masa aspiran. Dan tepat pada tanggal 13 November 1991, di tempat yang sama dibangun tempat untuk para novis kanonik. Setahun kemudian pada tanggal 14 November 1992, para novis OCD mengucapkan kaul raya sebagai anggota OCD pertama di hadapan Pater Paulinus Sumalot OCD provinsial saat itu. Kita lihat ganteng-ganteng 25 orang yang angkatan pertama. Sekarang tinggal hanya 6 orang. Lain-lain semuanya gugur. Memang 9 orang ditabiskan, tapi namun sekarang tinggal 6 orang, mereka tetap setia pada panggilan mereka. Kita bersyukur kepada Tuhan. Upaya untuk pendidikan calon Imam Karmel OCD ini belum selesai. Untuk pendidikan selanjutnya, filsafat teologi, dipilih STPK atau Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Lateral Maumere di Flores sebagai tempat belajar untuk menunjang proses pendidikan ini. Maka dibangunlah rumah studi bertempat di Habinita Maumere. Akan tetapi akibat gempa bumi dahsyat yang terjadi pada tanggal 2 1992 yang memporak-porandakan Flores, memaksa para pemimpin ordo untuk memikirkan kelanjutan pendidikan bagi calon imam OCD. Akhirnya, atas pertimbangan yang matang, pimpinan ordo memutuskan para frater OCD untuk belajar filsafat teologi di Fakultas Filsafat Unwira Kupang. Sama calon imam terbulat atau imam dari kongregasi lainnya. Maka tepat pada tanggal 17 di tahun 1993 para frater angkatan pertama tiba di Kupang. Meskipun dalam keadaan serba kekurangan antara lain belum adanya rumah studi, namun hal ini tidak menyurutkan semangat Pater Yosef M. Sebastian, saat itu pemimpin komunitas, dan para frater angkatan pertama untuk memulai pendidikan mereka di Kupang. Mereka sangat sulit dengan serba, tapi beberapa angkatan ini juga dimanjakan dan juga menderita banyak dalam awal-awal itu. Para pastor paroki Santo Yosef Naikotan Kupang, Pater Blasius Fernandez SVD, rela membagi sebagian gedung pastoran paroki untuk digunakan oleh para calon OCD sebagai tempat tinggal sementara selama 2 tahun. Sementara itu, diusahakan membangun biara secepatnya. Untuk pembangunan biara baru ini rencananya akan dibangun di Noel Baki, di 15 km dari arah timur ke Kupang, namun tidak jadi, tapi karena mereka akhirnya pilih di tempat di Penpui. Dan tepat pada tanggal 16 Juli 1995, biara baru ini diberkati dan diresmikan. Ini gambaran perkembangan. Lalu tahap-tahap status misi OCD di Indonesia. Santo Yosef, ini misi ini perkembangannya perlahan-lahan. Yang pertama itu statusnya sebagai delegasi provinsi di India. Pada tahun 1993, OCD Indonesia menikmati status sebagai delegasi dari provinsi Santo Pais
10 Mancuman. Dan Pater Thomas Kalur diangkat menjadi delegatus pertama, dan Pater Teresa Almeida OCD sebagai polisian. Maka Pater Thomas Kalur adalah delegatus pemimpin pertama OCD di Indonesia. Pater Andreas Putem Barambil dia akan datang ke Indonesia untuk mengikuti 40 tahun misi OCD Indonesia. Atau Pater Andreas Putem Barambil OCD dan Pater Yosef Maria OCD diangkat masing-masing sebagai Dewan 1 dan 2. Maka ini perkembangannya dan statusnya delegasi ada 2 kali. Ya, Pater Thomas Kalur dipilih 2 kali sebagai delegatus. Yang bermacam-macam karena misi OCD di Indonesia tergolong sangat miskin baik dalam tenaga maupun dalam ekonomi karena mereka harus berusaha mencari sendiri untuk perkembangan misi OCD. Meskipun demikian kita mengalami kebaikan dan kemurahan hati Tuhan sehingga kita dapat berjalan baik semuanya. Saat-saat sangat sulit, disitulah kita mengalami perlindungan Bunda Maria dari Gunung Karmel yang kita akui sebagai ibu kita. Juga melalui perantaran doa para kudus Karmel kita bisa mengatasi aneka kesulitan. Dengan rahmat dan belas kasih Tuhan, kita dapat membangun sebuah rumah studi filsafat teologi di Kupang. Saat itu kita juga mengalami kesulitan dana, tapi akhirnya Tuhan menolong kita. Kita juga mengatasi kesulitan atas kebaikan banyak orang. Dan berkat yang dialami, berkat lain yang dialami oleh misi OCD adalah saat itu adalah banyaknya calon imam OCD masuk. Lalu pada masa periode kedua sebagai delegatus provinsi, misi OCD ini diberkati oleh penambahan tenaga baru dari India. Lalu saya sendiri tiba di Indonesia pada tanggal 5 Desember 1995 dan pada tanggal 6 Desember tiba di Biara Karmel San Juan Kupang. Lalu kemudian tahun 1997 Pater Anthony Da Cruz dan Pater Emmanuel Kuisingel datang ke Indonesia. Ini adalah perkembangan sebagai status Pater Thomas dipilih sebagai 2 kali sebagai delegatus provinsi misi OCD Indonesia. Lalu perkembangan kedua itu adalah tahap kedua adalah Vicariat Regio. Mungkin melihat perkembangan yang sangat signifikan dan prospek ke masa depan yang sangat menjanjikan, Pater General OCD bersama para dewan di Roma memutuskan untuk mengangkat status misi OCD di Indonesia dari delegasi ke Vicariat Regio. Pada kesempatan emas yaitu pada tanggal 5 September 1999, buah pertama dari misi OCD Indonesia yaitu ditabisnya 9 imam OCD pribumi, Pater General, saat itu Pater Camilo Macise OCD, mengumumkan Indonesia menjadi regio. Dan pada bulan Mei tahun 2000 diadakan kapitel untuk memilih regio dan dewan di Biara Karmel Santo Yosef Jawa. Saat itu Pater Dasius Kanjeng Mukil OCD saat itu menjabat sebagai dan Pater Thomas Kalur dipilih menjadi vikaris pertama untuk Indonesia. Lalu kemudian kongres kedua tahun 1900 kongres kedua itu diselenggarakan pada tahun 2002 di Bejawa. Saat itu kedua kalinya Pater Thomas dipilih menjadi vikaris regio. Lalu saat itu Pater Felix Lawunggal OCD dan Pater Ubaldus Rama Cangguri
dipilih sebagai Dewan 1 dan 2. Misi OCD begitu berjalan baik dan begitu baik, namun pada tanggal 30 Januari 2004, semua anggota diliputi kesedihan yang mendalam atas kepergian Bapa tercinta Thomas Kalur OCD. Beliau pergi ke Jakarta, ada tugasnya, lalu di situ dia meninggal. Kepergian salah satu perintis misi OCD Indonesia ini tentu menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam atas seorang tokoh besar dalam misi OCD di Indonesia. Semoga kita doakan semoga arwahnya bahagia di surga. Untuk mengisi takhta lowong jabatan Vikaris Regio diemban oleh Pater Felix Lavunggal OCD yang saat itu menjabat sebagai Dewan 1. Dan pada bulan Maret 2005 telah dilaksanakan kapitel luar biasa untuk memilih Vikaris Regio baru. Maka kapitel ini dipimpin oleh Pater Antoni Pinheiro OCD selaku Dewan 2 di Provinsi Manjuman India, dan dalam kapitel Pater Felix Lavunggal terpilih sebagai Vikaris Regio, dan Pater Waldo Zama Cangguli dan Pater Bartholomeus Bolong OCD menjadi Dewan 1 dan 2. Dan kemudian perkembangan lainnya adalah pada tahun 2008 sebuah perubahan yang terjadi dalam sejarah misi OCD Indonesia. Dalam kapitel yang diselenggarakan pada tahun 2008, anak pribumi, Pater Christianus Surinono OCD dipilih sebagai Vikaris Regio, dan Pater Felix dan Pater Agustinus Teluli OCD dipilih sebagai Dewan 1 dan 2. Maka melihat perkembangan misi OCD ini, Pater Jenderal juga memikirkan untuk menaikkan status menjadi komisariat. Maka muncul tahap ketiga adalah menjadi komisariat. Lalu melalui dekri protokol nomor 1035/2011 itu yang dikeluarkan pada rapat Dewan Jenderal yang ke-96 yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juni 2011, Vikaris Regio OCD Indonesia dianggap statusnya sebagai komisariat. Sesuai dengan dekret tersebut, kapitel komisariat yang pertama diselenggarakan pada tanggal 22 Juli 2011, dan Pater Felix Lavunggal OCD dipilih sebagai komisariat pertama dalam Komisariat Santo Yosef OCD Indonesia, dan Pater Christus Rinono dan Pater Bartholomeus Bolong senior OCD masing-masing dipilih sebagai Dewan 1 dan 2. Dan kemudian pada tahun periode kedua juga Pater Felix dipilih sebagai komisaris. Maka ini dan yang satu berkat yang muncul dari perkembangan yang sangat signifikan muncul dalam sejarah kami itu adalah pada tahun 2017 dalam kapitel anak pribumi menjadi komisaris. Pater Markus Ture OCD dipilih sebagai komisaris, dan Pater Agustinus Franspera, Pater Remigius Torang dipilih menjadi Dewan 1 dan 2. Dalam sejarah misi OCD Indonesia, ini pertama kali anak pribumi sendiri memimpin misi OCD Indonesia. Ini satu kebanggaan bagi kita, karena mereka mampu. Ini adalah satu kebanggaan bagi kita dan tanda bahwa misi OCD Indonesia terus berkembang dan terus mempersiapkan generasi penerus. Pada tahun 2020, Pater Markus dipilih kembali sebagai komisaris, dan Bartholomeus Bolong senior OCD serta Pater Remigius Torang dipilih menjadi Dewan 1 dan 2. Ini sedikit gambaran. Lalu ini perkembangan. Lalu yang terakhir itu adalah saya mau jelaskan itu gambaran umum misi OCD Indonesia. Misi di Indonesia ini agak berbeda dengan misi-misi tempat lainnya dalam hal kebiasaan untuk pergi
dan mengajarkan iman Katolik serta membaptis mereka sebagai umat Katolik. Andainya kita pergi ke di Afrika, misinya adalah kita mewartakan dan membaptis mereka sebagai umat Katolik. Di sini, walaupun penduduk mayoritas beragama Islam, namun berkat pengabdian Ordo Jesuit, SBD, Fransiskan dan sebagainya, sudah tertanam tradisi Katolik. Tetapi dari Provinsi Manjumal kami telah memulai misi ini dengan tujuan untuk menyebarkan tradisi dan spiritualitas karma. Dengan kerja keras, tak kenal lelah oleh para perintis misi ini telah berkembang pesat. Sekarang di Indonesia adalah salah satu wilayah dalam Ordo Karmel tak berkas dengan jumlah anggota terbesar dalam. Tarik lagi, ya kita lihat foto-foto para pastor itu. Halo? Halo? Ini adalah para pastor jenderal, Dewan Jenderal dari Roma, para provinsi dari India pernah mengunjungi Indonesia. Ini Pater Camilo Macise, Jenderal, Pater Luis Aristogoi, Pater Anthony Almeida, Pater Canistra. Ini semua pernah datang ke Pater Charles, Pater Angelo Madela, dan Pater Peter Chung sekarang sebagai uskup di Korea, dan Pater Junjo. Tarik lagi, kita lihat ada para pastor provinsial yang pernah datang ke Indonesia. Pater Basilius yang pertama, bersama Pater Justin, dan Pater Paulinus Sumalot, Pater Bartolomeo, Pater Linus Putenwitil, Pater Dasius, Pater Paul, Pater Jacob, dan Pater Agustin Molo. Dan ada beberapa pastor yang pernah bekerja lagi dalam pernah berkarya di Indonesia itu. Tarik lagi, Haris. Ini Pater Vincent. Dia angkatan setelah Pater Tom dan Pater John, dia yang datang ke Indonesia untuk membantu. Namun dia tidak bertahan di Indonesia. Dia kembali ke India. Dan Pater Yosef, ini angkatan saya, dan ini Pater Andreas yang pernah di Bajawa, ya, dia terkenal sebagai penyanyi, ya. Lalu Pater Anton di Cruz pernah menjabat sebagai pastor paroki di Bajawa dan pemimpin komunitas di Tupa. Dan Pater Yosef, ia juga pernah hanya 2 tahun saja di sini. Lalu ini 3 orang yang bertahan, juara bertahan ini, ya. Ini paling lama ini adalah orang ini, Pater Ubaldus. Ubaldus ini dia mungkin hampir 30 tahun di Indonesia. Ya. Masih kelihatan masih seperti yang dulu, tidak ada perubahan dia. Lalu ini Pater Felix baru 26 tahun. Dan ini Pater Aloysius, ini dia bergabung di Indonesia tahun 2011, 2010 lah. Dia bergabung dengan komunitas Indonesia, sekarang berada di Jogja. Ini adalah berapa pastor yang saya belum buat semua foto-foto para pastor yang pernah berkarya di Indonesia ini. Ya. Maka kita lihat nanti, tarik lagi statusnya, kita ke gambaran umum, ya. Lihat ada sekarang 53 imam pribumi dan 2 imam misionaris dari Provinsi Manjumal India dan 1 dari Provinsi Oklahoma dari Amerika. Ya, lihat dulu. Tarik lagi. Ini status anggota dalam kurun waktu 40 tahun. Imam pribumi 53, misionaris 2 dari India dan 1 dari Amerika. Frater-frater berkaul agung 7 orang, kaul sementara 48, dan novis dan postelan diperkirakan, saya tidak tahu apa angka ini benar atau tidak, diperkirakan seperti itu. Nah, angka-angka itu, maka inilah perkembangan OCD di Indonesia. Dan sebenarnya di Indonesia yang dibutuhkan orang Katolik bukan hanya adalah bukan makanan bukan lainnya, tapi makanan rohani daripada makanan jasmani. Oleh karena itu, kami fokuskan pelayanan rohani di sini. Maka selain komunitas, formasi
kami memiliki 4 paroki, 3 rumah retreat, sekolah 2, kursus untuk novis dan postulan bagi tarekat-tarekat dan yang lain ada di bawah naungan Keuskupan Kupang. Kursus-kursus disebut juga Kubina, studi Alkitab, kursus-kursus peternakan dan pertanian bagi umat, retreat misi di paroki, macam-macam kursus untuk para biarawati dan lain-lainnya. Ini adalah sebaik yang saya lihat pada orang-orang di sini adalah mereka mencintai dan menghargai dan mendukung para pastor OCD. Mereka begitu murah hati dan suka memberi daripada menerima. Saya sangat senang dan berada di Indonesia dan bahagia karena misi kami ini telah bertumbuh dan para imam pribumi mampu menjalankan misi di Indonesia ini. Maka kita harus cukup murah hati dan harus memiliki kerendahan hati untuk menyerahkan estafet kepada para karmelit pribumi. Sehingga mereka dapat tumbuh dengan dewasa. Setelah kita menyelesaikan tugas, seperti yang diajarkan Yesus kepada kita, kita harus berani berkata, kami adalah hamba yang tak berguna, kami hanya melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Lukas 17:10. Meskipun saya bukan administrator yang baik untuk memimpin misi besar ini, tetapi Tuhan dalam penyelenggarannya telah memberi tugas kepada saya untuk memimpin selama 11 tahun misi berjalan dan dia selalu setia membantu saya dalam menjalankan tugas saya. Maka saya punya moto selalu saya ungkapkan, segala perkara ku tanggung dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4:13 itu selalu menjadi satu kekuatan bagi saya. Apapun telah saya lakukan untuk misi ini, saya lakukan demi kemuliaan Tuhan. Seperti yang dikatakan Nabi Elia, demi kemuliaan aku bekerja segiat-giat demi kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, kesuksesan atau kegagalan di misi ini, misi ini adalah kesuksesan dan kegagalan semua orang, semua anggota misi Watch di Indonesia, Provinsi Manjumal. Dan Provinsi Manjumal dapat bangga dengan misi ini karena jika dikehendaki itu akan dinaikkan status ke provinsi dan di provinsi nanti. Inilah harapan kita. Maka dengan itu satu kebanggaan bagi misi Watch di Indonesia. Harap itu akan terwujud dalam waktu dekat tergantung rencana Tuhan bagaimana. Itu yang saya mau sampaikan. Solo Dios Basta. Terima kasih. Halo, selamat malam Pater. Terima kasih. Waktu sudah menunjukkan pukul 7. Kesempatan selanjutnya saya persilakan kepada Pater John. 30-45 menit untuk menyampaikan 1-2 hal mengenai pengalaman di OCD. Bapak Ibu yang mau bertanya silakan ketik di kolom chat supaya sebentar bisa disampaikan pada pembicara. Pater John, saya persilakan. Halo, selamat Pater John ada. Oh ya, Pater John. Bisa dengar saya? Bisa, Pater. Saya baru di unmute ini, jadi baru bersuara ini. Jadi selamat malam untuk kita semua, sama saudara dan saudari di mana saja. Kalau saya bisa didengar, bisa dengar saya? Bisa, Pater. Oke. Bisa dengar. Jadi selamat malam untuk saudara-saudari semua dalam Karmel. Malam, Pater. Jadi semua sejarah yang kita sudah dengar dari tadi penjelasan pertama, sebagian menurut saya tidak perlu nanya, tidak perlu omong lagi karena semuanya sudah di cover semua tadi. Tetapi ada beberapa catatan pribadi, saya diminta juga untuk bisa sharing pengalaman kebersamaan hidup dengan kedua pionir. Jadi di sini saya membagi itu dalam 2 hal, yakni sebelum menjadi imam dan setelah menjadi imam. Yang
bisa alami hidup bersama dengan kedua pionir. Jadi sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Pater Felix tadi, jadi saya tidak perlu ulang lagi, tapi yang saya bicara tentang perjumpaan baik bersama maupun pribadi dengan para pastor pionir misionaris ini. Pertama ini Pater John Brito dan Pater Thomas Kelur. Jadi yang pertama sebagai imam pribumi pertama ini bahwa kami tahu tentang OCD ini waktu Pater Tom tahun 1989 dia ke Loliba lalu promosi panggilan. Setelah selesai promosi beliau kembali dan tanggal 2 Mei 1989 itu kami ada hadir testing di Pastoral Katedral Arantuka. Jadi waktu testing tertulis maupun wawancara pribadi dan lain sebagainya, saat itu juga langsung dinyatakan lulus, tapi dengan catatan, kalau lulus ujian negara di SMA, maka silakan bergabung ke Bajawa pada tanggal 12 September 1989. Jadi ketika tiba di Bajawa, tanggal 12 September, kami melapor diri di paroki Santi Yosep. Setelah itu didata, lalu dibagi orang tua asuh, lalu akhirnya kami dihantar ke Biara Bogenga. Setelah sampai di Biara Bogenga, hanya gedung yang tampak bagian depan dengan tempat tidur los di belakang. Gedung novisiat waktu itu belum ada. Jadi hanya tidur di bagian belakang itu saja. Jadi ruang tamu sekaligus sebagai ruang kelas pada saat itu. Sedangkan kepala biasanya pindah-pindah sesuai ruangan yang dibutuhkan. Waktu kami masa aspiran dan postulan sedang berjalan, dan pada waktu itu kami mulai mengalami sedikit kesulitan waktu Pater John Brito sakit dan beliau harus berobat ke India. Maka Pater Tom pada waktu itu dia harus membagi waktu ke paroki dan juga ke kami di biara. Jadi dalam situasi seperti ini, kami juga harus mulai belajar mandiri dan berjuang atau berusaha untuk menjalankan semuanya sesuai dengan yang memang dia harapkan. Jadi ada pemimpin ataupun tidak ada pemimpin, kami tetap berusaha untuk menjalankan kehidupan kami. Jadi masa aspiran dan postulan itu dari tahun 14 September 1989 sampai 1991 itu masa antara aspiran dan postulan yang kami jalani. Jadi ketika beliau Pater Tom bersama kami di sana, kami memang mengalami dan merasakan itu. Lebih-lebih ketika beliau, Pater John Brito itu sakit dan harus kembali ke India untuk berobat. Lalu akhirnya kami setelah selesaikan masa aspiran dan postulan dan kami diminta untuk kami akan masuk novis pada bulan November. Maka dari situ kami dipersiapkan di sana. Jadi setelah itu memang dari tahun 91 sampai 92 itu memang kami alami kami masa novisiat. Tetapi ketika mengalami itu pada bulan-bulan pertama, waktu itu mulai pembangunan rumah novisiat dan kami harus bantu bekerja. Antara kerja dan doa berjalan seimbang pada saat itu. Itu yang kami alami dan rasakan pada saat itu.
Jadi bisa bayangkan kalau sudah kerja lalu harus duduk meditasi. Jadi itu yang kesulitan yang kami alami pada awalnya. Lalu setelah selesai rumah novisiat itu, jadi untuk gedung novisiat yang sekarang ada itu, yang kami bantu waktu itu pertama, gali fondasi. Setelah itu kami bantu mateks tembok dan cat plafon, cat pintu jendela dan teralis, dan lain sebagainya. Itu semua kami kerjakan, dari pagi sampai sore. Lalu sore lagi harus mulai ikut doa. Jadi antara doa dan kerja pada waktu itu memang sangat berjalan lancar pada waktu itu. Jadi itu yang kami alami. Lalu jadi pada masa-masa awal sebelum itu, jadi kami mengalami kesulitan antara Pater Tom dan Pater John, mereka dua saja pada waktu itu. Lalu lebih sulit lagi ketika Pater John Brito itu sakit dan berangkat berobat ke India. Akhirnya praktis Romo Tom sendiri, jadi dia harus membagi waktu antara paroki dan kami di biara. Itu yang terjadi. Lalu sudah selesai masa novisiat, setelah pengikraran kaul, memang sebagaimana yang sudah dikatakan oleh Romo Felix tadi, sudah ada rencana untuk kuliah di Lederero. Kami masuk pada waktu itu langsung semester 2 rencananya. Lalu semester pertama itu kami studi atau kuliah sore harinya. Tapi terjadi gempa Flores pada waktu itu dan berpusat di Maumere, dan akhirnya terjadi perpindahan itu. Lalu kami ke Kupang. Sampai di Kupang pun kami itu angkatan ketiga untuk seminari yang sedang atau yang baru itu. Jadi itu Fakultas Filsafat di Unwira, Unika, lalu kami angkatan yang ketiga. Lalu kuliah berjalan seperti biasa, akhirnya kami tabis tanggal 5 September kami tabis. Sementara itu, waktu setelah selesai tabis, ini saya omong dari pengalaman pribadi saya, bahwa setelah saya ditabiskan itu saya diberi SK pertama sebagai ekonom dan sekretaris. Pada waktu itu saya kan di imam, tapi itu kan jadi sering dengan tapi beliau senyum dan dia membimbing saya untuk menjalankan tugas sebagai ekonom dan sekretaris. Lalu setelah itu, karena beliau sebagai pimpinan merangkap pastor paroki dan tinggal di paroki Santi Yosef, maka saya sebagai terpaksa harus ikut tinggal di paroki. Kami tinggal di paroki sampai 9 bulan. Setelah 9 bulan ada kesepakatan lagi mau membuka komunitas untuk para frater teologian pindah ke Jogja. Akhirnya kami harus pindah ke Jogja dan memulai komunitas baru di Kentungan. Ketika berada di Kentungan, waktu itu kami ada 3 Romo Tom sendiri, saya dengan satu lagi teman, Romo Jonto pada waktu itu. Lalu ada frater sekitar 6 orang. Angkatan pertama yang berada di Kentungan itu. Yakni yang sekarang sudah jadi Romo itu Pater Nabaskara, Pater Huber Wato, dan Pater Roni Rajun. Sementara waktu itu hanya ada 5, tetapi 2 keluar. Tidak sana. Jadi akhirnya kami
menjalani hidup seperti itu di sana. Jadi kami bersama dengan Romo Tom dan Pater John Brito lalu senantiasa menjalankan tugas kami dan apa adanya. Ruangan-ruangan terbatas, fasilitas pendukung belajar juga terbatas. Apalagi mau bicara tentang hal belajar. Dan intelektual dan lain sebagainya, Romo Tom sering mengajak atau mengundang tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kota Bejawa untuk memberi informasi atau memberi les kepada kami. Termasuk salah satunya pada waktu itu istri dari Pak Yoakim Rie yang waktu itu menjabat sebagai Bupati Ngada dan dengan Pak Pitpuli yang mengajar atau mendampingi kami dalam pelajaran bahasa Jerman. Bisa omong masih kami membahas dan situasi yang kami alami. Jadi waktu pindah ke Jogja itu kami awalnya hampir mau 2 minggu atau 3 minggu kami selalu pergi makan di salah satu rumah makan yang berdampingan dengan biara di Kentungan. Lalu berjalan seperti itu, saya sebagai agak Pater, kalau begini terus itu nanti sampai 1 bulan, 2 bulan bagaimana biaya akan keluar. Maka dari situ kami sepakat untuk beli peralatan dapur dan awalnya sebelum ada karyawati kami masak sendiri. Itu pengalaman. Jadi beliau Pater Tom sebagai pimpinan makan apa saja yang kami masak di situ. Enak tidak enak yang penting dia makan bersama dengan kami apa adanya. Jadi itu yang kami alami suka duka yang kami alami bersama dengan beliau berdua ini dan teristimewa dengan Romo Tom di Jogja. Lalu saya pribadi waktu itu tahun 2000 pertama bulan di Marung sama yang di lebih-lebih menyangkut dengan kedua orang ini. Kemudian kita dengar itu dan Romo Tom yang boleh mengalami dari dan lainnya. Lihat saja karena ada banyak sejarah yang sudah disampaikan oleh Romo Felix, tidak perlu harus diulang lagi. Jadi hal-hal yang bisa saya pelajari dari kedua pionir ini bahwa memang yang pertama kami lihat itu mereka membangun kemitraan dengan siapa saja, kita maupun masyarakat sekitar. Yang sangat welcome di Kota Bejawa. Apalagi antara budaya India dengan kastanya dan dibentuk boleh menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat setempat, sehingga mereka amat sangat digandrungi dan disenangi. Itu yang pertama dari kedua tokoh itu memang membangun kemitraan. Lalu yang kedua itu melihat bahwa mudah beradaptasi.
Keduanya mudah beradaptasi dengan budaya setempat. Sehingga dari situ mereka mudah saja bergaul dan masuk ke bagian lini kehidupan. Mereka bisa masuk tanpa ada hal yang seperti Romo Felix tadi tentang doa dan bukan hanya teori tetapi juga praktik. Nah, dari situ kita bisa belajar bagaimana untuk menjalankan doa juga itu yang alami atau merasakan selama masa-masa awal kehidupan bersama mereka. Lalu dari situ mulai pada usia 40. Life begin at 40. Maka bidang untuk mengembangkan menjadi semuanya tahun ini yang ini mari kita dengan keterampilan kita masing-masing sekitar. Jadi saya singkat saja hal ini karena Romo Felix tadi sudah ngomong banyak tentang itu. Jadi nanti kalau belum jelas, jadi saja angkat yang sudah disemai oleh kedua misionaris, Pater John dan Pater Tom. Terima kasih Pater sebagai kakak sulung kami. Anda semua telah memberikan yang terbaik untuk adik. Semoga kami semakin lebih baik di hari-hari selanjutnya.